Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti apa? Bab baru ya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babu syuruti fin nikah. Bab syarat-syarat di dalam pernikahan. Memang ini kan? Oh, jangan-jangan salah buka. Oh, salah silap. Ma yu'khadhu minal hadits. Ayo, muka surat 837. Kurang baliknya. Baik. Qala fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadits. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Masalah perebutan kemarin itu ya, perebutan nasab dari Abdullah bin Zam'ah. Yang pertama, annal walada lil firash. Bahwasanya anak itu dinisbatkan kepada pembaringan. Yaitu apa? Siapa yang melahirkan dia? Maka dia dinisbatkan pada ibu itu. Ibu itu istri siapa? Maka dia dinisbatkan kepada suami dari ibu itu. Ini hukum asalnya. Jadi kalau ada qarinah menunjukkan lain, maka hukumnya boleh berubah. Tapi ini hukum asal. Bi syarti imkanil ilhaqi bi sahibil firash. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Bassam di sini dengan syarat memungkinkan untuk anak kecil ini memang digabungkan, dinisbatkan kepada pemilik wanita itu. Kalau wanitanya hamba sahaya ya tuannya. Kalau wanita itu adalah istri dari seorang lelaki ya, berarti apa? Ya dinisbatkan kepada si suami. Sekarang masalahnya kalau dua-duanya sama-sama perempuan, gimana itu? Zaman sekarang kan aneh. Atau dua-duanya sama-sama laki-laki, entah katilnya di mana? Katilnya di hospital, susah kita. Atau maninya kacau, sekarang ada beng-beng itu. Qala Ibnu Daqiqil Id, wal hadis aslun fi ilhaqil waladi bi sahibil firash. Dan hadis ini menjadi dalil. Kalau dalam kitab fikih, asal seringkali artinya dalil. Dalil di dalam penggabungan atau penisbatan anak kepada pemilik wanita tersebut. Wa in tara'a alaihi wata'un muharram. Walaupun boleh jadi terjadi padanya tara'a, yaitu kemungkinan, tapi bayinah mungkin tidak jelas atau tidak seberapa kuat. Ada pergaulan yang haram. Yang kedua, anna zaujah takunu firashan bimujarradi aqdin nikah. Ya, tatkala Nabi menamakan itu firash, berarti dikatakan di sini istri itu menjadi firash. Menjadi apa? Tempat pembaringan dengan semata-mata akad pernikahan. Wa annal amah firash. Demikian pula hamba sahaya yang wanita itu firash. Lakin la tu'tabaru illa bi wata'is sayyid. Tetapi hukum untuk hamba agak lain, yaitu dia tidak dinilai, tidak terpandang kecuali kalau memang dia sudah digauli oleh tuannya. Makanya anak yang lahir itu dinisbatkan kepada tuannya. Fala yakfi mujarradul milik. Maka tidak cukup semata-mata si tuan memiliki hamba itu. Jadi tuannya memang menggauli hamba itu sehingga layak dikatakan anak yang lahir adalah anak tuan itu. Kalau tak pernah digauli, gimana dikatakan ini anak si tuan? Sementara hamba itu mudah untuk dijual belikan, mungkin sudah sempat ini dan itu di pemilik yang sebelumnya, sementara tuan yang baru belum menggauli dia. Adapun untuk yang sama-sama merdeka pernikahan, maka ini memang ikatannya sangat kuat dan sangat suci. Maka dengan semata-mata ikatan saja itu sudah berlaku hukumnya, hukum yang dibangun di atas baik sangka kalau tidak ada bayinah kuat yang melanggar itu. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya, anna aqdan nikah maqsudun lil wata'. Bahwasanya akad nikah memang dimaksudkan untuk hubungan suami istri. Ini hukum asal pernikahan. Makanya Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Hendaknya kalian menikahi wanita yang sangat pecinta dan banyak punya anak. Memang tujuan atau hikmah pernikahan adalah untuk apa itu? Memperbanyak anak dan sebagainya, memperbanyak generasi kaum muslimin dan seterusnya. Nah, itu didapatkan dari mana? Ya hubungan suami istri, bukan menikah terus masing-masing belah tidak ada urusan, bukan itu. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Talbisu Iblis, membantah orang-orang yang memesong dalam perkara yang seperti ini. Wa amma tamallukul amah,
Adapun penguasaan terhadap wanita, hamba sahaya yang wanita, falima qasida katsirah, maka dia itu dikuasai atau dibeli barangkali karena banyak maksud. Ya, belum tentu seorang tuan dia punya hamba sahaya memang untuk itu. Boleh jadi dia tak kuat apa-apa, tapi dia ingin punya hamba karena ya biar adalah yang menyetrika baju, ada yang mencuci baju, ada yang kemas-kemas rumah. Istri saya biar tak banyak kerja, dia biar ngurus yang lain misalkan. Istilahnya kemungkinan itu banyak. Atau memang dia ingin harta. Karena apa? Masing-masing hamba yang dibeli itu memiliki kepakaran. Nah, nanti tuan boleh untuk membuat syarat pada hambanya, engkau boleh kerja, boleh dapat duit, tapi setengahnya untuk saya. Jadi kemungkinan untuk memiliki hamba sahaya, tujuan-tujuan itu banyak, matlamat banyak. Adapun untuk pernikahan, jelas tujuan terbesar adalah hubungan suami istri untuk memiliki anak dan keturunan yang mulia dan sebagainya. Amma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah faqal, beliau mengatakan asyara Ahmadu annahu la takunu zaujatu firasha. Imam Ahmad bin Hanbal mengisyaratkan bahwasanya istri tidak menjadi firash illa ma'al aqdi wa dukhulil muhaqqaq, kecuali disertai dengan memang ada akad nikah dan memang telah dipastikan sudah ada hubungan suami istri. Imam Ahmad mensyaratkan sudah ada dukhul. La al imkanil mashkuki fi, bukan semata-mata kemungkinan yang masih diragukan. Jadi semata-mata akad itu belum cukup kalau menurut Imam Ahmad. Qala Ibnul Qayyim wa hadza huwa shahihul majzumu bih. Ibnul Qayyim memilih pendapat Imam Ahmad. Inilah yang benar dan dipastikan, yaitu syaratnya adalah apa? Memang si suami itu sudah menggauli istrinya sehingga layak nanti anak-anak yang lahir setelah itu adalah anak dia. Ya memang ini pendapat yang sangat kuat juga. Cuma hukum asalnya adalah kita baik sangka orang menikah memang untuk punya keturunan lah, untuk membina keluarga yang baik. Bukan semata-mata akad kemudian tidak ada hubungan suami istri, tidak ada ini dan itu. Wa illa, kata Ibnul Qayyim, karena jika tidak demikian, fa kaifa tasirul mar'atu firasha, maka bagaimana wanita itu menjadi firash sementara suami tak pernah menggauli dia. Ya memang ini pendapat yang kuat sekali juga memang. Tapi kita baik sangka hukum asal menikah adalah untuk itu. Ini muslimin, bukan pernikahan orang Kristian kah atau orang berbagai agama yang boleh jadi menikah sekedar untuk jaga reputasi atau apalah biar tidak dikacau oleh orang tuanya. Kapan engkau nikah? Nikahlah dengan ini. Oh, saya sudah nikah, padahal sekedar nikah yang apa gitu-gitu istilahnya, menyewa wanita misalkan untuk menikah palsu. Bukan, ini yang dibahas adalah pernikahan hakiki kaum muslimin. Baik. Kemudian walam yadkhul biha zauj. Ya, bagaimana? Ini pendapat Imam Ahmad yang dirajikan oleh Ibnul Qayyim memang kuat sekali juga. Bagaimana wanita tadi menjadi firash sementara si suami belum pernah menggauli dia. Walam yabni biha, sama ya, yaitu belum membina hubungan rumah tangga itu. Yang ketiga, annalistilhaq la yahtassu bil ab, bahwasanya penisbatan anak kepada dirinya, pada seorang lelaki ini tidak khusus untuk ayah anak itu semata. Bal yajuzu minal akh, bahkan boleh itu tuntutannya itu dari saudara. Ya jelas si saudara tak mengatakan ini adalah anak saya, tapi ini saudara saya. Seperti yang dilakukan oleh Abd bin Zam'ah, berusaha merebut siapa itu? Abdullah bin Zam'ah, mengatakan ini adalah anak Zam'ah. Merebut, bertikai dengan siapa kemarin itu? Bertikai dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri tidak mengatakan ini anak saya, tapi ini anak dari saudara saya, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Menunjukkan penuntut tidak wajib dari si ayah, tapi boleh dari saudara-saudara dia. Sekedar menuntut, bukan berarti mengatakan ini anak saya, bukan, tapi menuntut untuk digabungkan kepada mungkin ayah mereka dan sebagainya. Kemudian dikatakan di sini baya juzu minal akhwa ghairihi minal aqarib, bahkan boleh tuntutan itu diajukan. Datangnya tuntutan adalah dari saudara ataupun sanak kerabat yang lain. Baik. Terkadang tuntutan ini muncul dari apa? Orang-orang yang melihat anak ini potensi besar, punya warisan yang banyak dan sebagainya.
Sehingga orang berusaha untuk anak ini gabung dengan saya dan sebagainya. Yang keempat, anna hukma syabah innama yu'tamadu alai idza lam yakun hunak ma huwa aqwa minhu kal firash. Bahwasanya hukum kemiripan, ini kan anak ini sebenarnya mirip dengan siapa? Mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas. Ya, hasil perzinahan ternyata memang betul-betul mirip hasilnya. Tapi sekedar kemiripan ini hanyalah menjadi patokan, menjadi sandaran apabila tidak di sana itu tidak ada qarinah yang lebih kuat seperti firash. Dan ini juga dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah. Buktinya dalam pembahasan yang lain. Pembahasan apa itu? Usamah bin Zaid. Tatkala orang-orang meragukan, yaitu warna kulitnya hitam, padahal Zaid bin Harithah warna kulitnya putih, maka orang meragukan ini anak siapa. Ummu Aiman hitam, beliau dari Habasyiyah. Nah, Rasulullah sedih tatkala orang meragukan bahwasanya ini adalah hasil pernikahan yang sah, hasil hubungan yang sah. Orang malah berpikir yang aneh-aneh. Maka tatkala datang Mujazziz al-Mudliji, bahasanya agak susah. Kenapa dikatakan Mujazziz? Namanya tidak terkenal. Dikatakan Mujazziz karena dia kalau mau memerdekakan hamba sahaya pasti ubun-ubunnya akan dibotak lebih dulu hamba itu, baru untuk bebas. Terkenal dia jadi Mujazziz. Tapi orang ini adalah qafah, yaitu pakar menilai, pakar tilik nasab. Nah, tatkala orang itu masuk ke rumah Nabi, bukan ke rumah Nabi, ke rumah siapa itu? Usamah bin Zaid dengan ayahnya, berarti apa? Zaid bin Harithah. Kebetulan waktu itu ayah dan anak ini sedang tidur di pembaringan yang sama, pakai selimut. Entah bagaimana, apakah Nabi menyengaja itu? Yang nampak cuma kaki saja. Kakinya lain, ini hitam, ini putih. Tapi Mujazziz langsung mengatakan, ini anak dari ini. Wah, langsung Rasulullah gembira, cerita pada Aisyah, apakah engkau tidak tahu apa yang dikatakan oleh si Mudliji itu? Dia terang-terangan menetapkan anak ini memang si Usama adalah anak dari Zaid. Rasulullah gembira sekali. Jadi tidak seperti yang dituduhkan orang-orang. Ini menunjukkan kemiripan, walaupun kulitnya tidak mirip, tapi orang yang pakar tahu ini mirip dengan ini, kakinya sama. Ini memang apa itu namanya? Firasat. Jadi kemiripan itu, walaupun kemiripannya tidak terlalu kuat, ini boleh menjadi dalil, menjadi hujjah. Apalagi kalau wajahnya sangat mirip, seperti dalam cerita yang telah kita lewati terkait dengan li'an. Nabi menyebutkan kalau lahir dengan karakter ini berarti memang anak dari orang itu. Menunjukkan kemiripan juga menjadi hujjah. Tetapi itu bila terjadi apabila tidak ada qarinah yang lebih kuat. Nah, sekarang ada qarinah yang lebih kuat, yaitu wanita ini adalah milik siapa? Milik dari keluarga Zam'ah. Maka hukum asalnya berarti yang dia lahirkan adalah anak dari tuan dia, yaitu Zam'ah. Nah, ini qarinah yang lebih kuat. Rasulullah menguatkan itu. Tapi tidak membatalkan qarinah yang lemah tadi. Buktinya Saudah bintu Zam'ah tetap disuruh untuk tidak menampakkan auratnya di hadapan Abdullah bin Zam'ah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Macam dengan Ambul ni tak ada akad nikah apa kan? Akad jual beli ada, atau akad mungkin apa istilahnya hadiah atau sedekah atau hibah untuk masalah hamba sahaya. Ya, tidak ada pernikahan kecuali kalau dimerdekakan dan dinikahi, ya dia dapat pahala 2 kali lipat si tuan. Kalau hamba saya ni macam zaman-zaman dulu sebab saya tu duduk satu rumah dengan keluarga. Seringnya satu rumah, tapi tentunya biliknya lain-lain. Biliknya lain. Dan itu biasanya rata-rata orangnya lumayan punya duit kan, ada tempat sendiri, bilik sendiri. Wow. Firash. Iya, pembaringan, katil. Iya. Iya. Oh, tilam ya, lewat tilam. Kasur, kasur. Itu pakai shin. Iya. Kecuali kalau pakai sin nih, kuda. Firas, kuda. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.